Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, kali ini kita akan lanjut membahas tentang program flowchart dengan kasus membuat program penilaian grade gitu ya. Jadi penilaian grade gini guys, jadi misalnya kan teman-teman ambil mata kuliah nih, oke. Lalu teman-teman ada UTS, ada UAS, ada nilai tugas, kemudian UTS, UAS, nilai tugas tadi diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan nilai akhir. Lalu berdasarkan nilai akhir teman-teman ditentukan grade-nya masuk apa. Oke, grade-nya bisa A, B, C, D, dan E. Oke. Nah, bagaimana membuat sebuah flowchart sederhananya sehingga dari flowchart itu teman-teman diharapkan bisa membuat aplikasi programnya. Oke, ya sudah. Berarti tema kita kali ini adalah tentang program flowchart ya guys. Oke, tentang program flowchart. Oke, tentang program flowchart. Oke, oke. Program flowchart. Oke, flowchart. Oke, terus menentukan grade gitu ya, grade nilai grade. Oke, nah ini yang mau kita bahas sekarang guys. Oke ya, menentukan nilai grade. Nah, kemudian teman-teman dari sini teman-teman harus paham dulu bahwa nanti grade yang akan kita keluarkan itu adalah misalnya ada grade A, oke, grade B, grade C, grade D, grade E, gitu ya. Oke, nah grade A ini itu bisa diperoleh misalnya ketika nilai teman-teman itu bisa diperoleh ketika nilai akhirnya itu lebih kecil atau sama dengan 20. Makanya dapatnya E. Oh, maaf. Oke, bukan begitu. Oke, saya bahas dari sini dulu. Oke, nilai E itu jika nilai akhirnya lebih kecil sama dengan 20, maka dia dapat E. Gitu ya. Oke, kemudian kalau nilai akhirnya lebih besar dari 20, oke, nggak pakai sama dengan nih guys ya. Kalau lebih kecil dari 20, berarti 20-nya termasuk E. Maka 20 ke atas, 20 koma lah gitu ya. Itu jika nilai akhirnya 20 ke atas, N. Nah, ini pakai N nih guys ya. Kemudian N. Nah, lalu pakai N nih gitu. Kemudian N. Nah, N di sini ya. Kemudian nilai akhirnya lebih kecil sama dengan 40. Oke, udah ya. Kemudian saya coba buat langsung aja. Berarti di sini nilai akhir lebih besar dari 40. Kemudian di sini nilai akhir lebih kecil sama dengan 60. Oke, di sini nilai akhir lebih besar dari 60. Kemudian di sini nilai akhir lebih kecil sama dengan 80. Sudah? Nah, di sini nanti nilai akhirnya lebih besar dari 80. Oke, guys. Nah, dari sini nanti saya coba jelaskan ya, guys. Ini N. Oke, kemudian N. Ada dua parameter nih, guys ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Jika nilai akhirnya lebih kecil dari 20, maka nilai E. Jika nilai akhirnya di antara 20 sampai 40, itu nilainya
D, jika nilai akhirnya lebih besar dari 40 dan nilai akhir lebih kecil dari 60, itu C. Jika nilai akhirnya lebih besar dari 60 dan lebih kecil dari 80, itu B. Dan sisanya, kalau memang di atas 80, itu nilainya A. Oke, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah nilai akhir didapat dari mana? Gitu guys, oke. Nah, nilai akhir, nilai akhir ini, oke, sama dengan didapat dari NUTS, ditambah itu NUAS ditambah N tugas. N tugas saya singkat TGS ya. Oke. Jadi nilai akhir didapat dari penjumlahan nilai UTS dengan nilai tugas ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS ditambah nilai tugas. Ini variabel nih guys ya. Ini semuanya variabel nih. Variabel nilai akhir, variabel NUTS, variabel NUAS, variabel NTGS. Oke. Nah, kemudian kalau sudah begini lah, terus NUTS itu didapat dari mana gitu ya. Nah, NUTS ini didapat dari nilai UTS itu NUTS didapat dari 30% dikali dari hasil UAS, hasil UAS. Saya namakan HUAS. Oke. Kemudian nilai UAS itu didapat dari 40% dikali UAS. Ini maaf misalnya nih guys ya. Salah, saya coba ini dulu, saya benerin dulu ya. Ini saya nggak usah pakai ini ya. Saya langsung saja namakan di sini UTS. Nah, berarti nilai UTS-nya nih ya. Jadi nilai UTS-nya disimpan dalam variabel UTS, lalu dikali 30% disimpan dalam NUTS. Nah, kemudian NTGS, NTGS. Nah, didapat dari 30% dikali TGS. Sudah ya. Nah, ini kan total 100 nih guys. Total 100 ya. 100%. Jadi paham ya? Jadi nilai akhir ditentukan, grade itu ditentukan berdasarkan rank nilai akhir. Ya. Nah, kemudian nilai akhir didapat dari nilai UTS ditambah nilai UAS ditambah nilai TGS, tugas. Nah, lalu NUTS didapat dari 30% dikali hasil UTS-nya, kemudian 4 untuk UAS, 40% dikali hasil UAS, dan tugas 30% dikasih hasil tugas. Sehingga totalnya adalah 100%. Paham ya? Sampai sini teman-teman tolong pahami dulu secara pelan-pelan. Kalau memang kurang jelas, teman-teman bisa ulangi video ini lagi supaya teman-teman bisa paham dulu secara konsep dasar. Nah, kalau sudah, kita kasih contoh nih guys ya. Contoh misalnya si A ya. Si A itu udah ujian, lalu UTS dia, anggaplah nilainya 100. Betul kan? Nah, lalu bagaimana ini didapat? Berarti NUTS, tuh NUTS-nya kan 30% tadi ya. Nah, ini 30%. Maka 30% itu 30% dikali UTS gitu. Jadi ini beda nih guys. NUTS dengan UTS beda. Jadi NUTS variabel, UTS juga variabel. Tapi UTS untuk menyimpan nilai hasil UTS, NUTS adalah menyimpan nilai hasil
perkalian dengan persentase. Sehingga kalau ini diterjemahkan berarti 30/100 dikali 100 gitu ya. Kenapa? UTS-nya nilai 100. Nah, ini kalau dikali, oke, berarti 30 ya guys. Berarti NUTS-nya 30. Nah, ini dia NUTS-nya 30. Oke. Lalu UAS-nya kita anggap dia nilainya 90. Oke. Lalu bagaimana NUAS didapat? Nah, ini rumusnya 40% guys. Oke, 40% dikali 90. Oke. Kalau diterjemahkan 40/100 dikali 90. Maka UAS-nya menjadi 4 kali 9 36. Oke. Udah ya. Nah, kemudian tugasnya dia dapat 80 guys. Oke. Betul ya? Berarti NTGS itu sama dengan berapa persen nih? 30% ya. 30% dikali TGS. Oke. Maka 30/100 dikali 80. Kan TGS-nya 80 tadi. Oke, coret. Coret. Oke. Dah. Coret. Berarti 3 kali 10 sama dengan berapa nih? Coret, 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 coret. Berarti 3 kali 8 sama 24. Oke, berarti nilai tugas dia 24. Oke guys, ini kasus ya. Jadi kasus di sini kita bilang bahwa dia UTS-nya dapat 100 sehingga NUTS-nya bernilai 30. Oke. Kemudian UAS-nya dapat 90 sehingga NUAS-nya bernilai 36. Tugasnya dapat 80 sehingga N tugasnya 24. Oke, gitu ya. Oke guys, kemudian saya coba gambar nih guys ya. Saya coba gambar. Di sini kita coba buat ininya ya. Oke, flowchart-nya. Ini kita mulai masuk flowchart nih guys ya. Nah, ini pemahaman basic dan sederhananya. Oke. Nah, lalu bagaimana pemahaman ini kita terjemahkan menjadi apa ya? Menjadi bahasa menjadi sebuah flowchart. Ya udah, kita langsung mulai guys ya. Oke, kita langsung mulai. Jadi misalnya seperti biasa guys, kita selalu memulai dengan mulai gitu ya untuk sebuah flowchart. Oke. Mulai ya, mulai. Oke. Sudah. Nah, lalu setelah mulai kita buat persiapan guys. Oke. Persiapan di sini ada variabel. Ingat nih guys, kita banyak variabel nih. Pertama variabelnya apa? Nilai akhir gitu ya. Oke. Variabel gini dulu deh. Saya ada variabel UTS. Oke. Ada variabel UAS. Ada variabel TGS. Oke ya. UTS. Ini dia UTS, UAS, TGS untuk menampung nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas. Kemudian ada variabel NUTS menampung hasil perkalian dengan persentase. Ada variabel NUAS, ada variabel NTGS. Oke. Nah, kemudian ada variabel nilai akhir. Oke, ada variabel nilai akhir dan satu lagi variabel grade untuk menampung nilai grade-nya apa. Ya udah, saya namakan di sini grade. Grade ya. Oke, kita namakan di sini sebagai sebuah grade. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kita namakan di sini grade, guys. Nah, namanya variabel saya namakan GRD dah, gitu ya, GRD. Sudah guys? Kalau sudah, simbol persiapan yang begini. Saya harap teman-teman masih hafal simbol-simbol flowchart. Oke. Kalau sudah variabel dia disiapkan semua guys, lalu kita masuk ke dalam simbol input. Artinya diminta berapa nilai masing-masing tadi gitu ya.
Berarti di sini berapa nilai UTS-nya? Silakan diinput. Ini kan simbol input guys, artinya nilai tugasnya berapa? Nilai tugasnya berapa? Oke, kemudian nilai UAS-nya berapa? Itu ya. Saya coba ulang di sini. Saya coba ulang ya. Oke, nilai UTS-nya berapa? Kemudian nilai UAS-nya berapa? Dan nilai tugasnya berapa? Gitu. Oke guys, lalu setelah input ini, maka hasil inputan tadi akan diproses untuk mendapatkan ini, NUTS tadi, gitu ya. Yang diinput tadi kan akan disimpan ke dalam UTS, UAS, dan tugas. Lalu kita hitung berapa NUTS-nya. NUTS sama dengan, kan tadi 30% guys, ini 30% ya. Ya udah, kalau kita desimalin menjadi 0,3, oke, dikali UTS yang tadi diinput, oke, gitu ya. Nah, kemudian NUAS sama dengan, nah ini 40% ya, 40%, oke, tadi 30%, sekarang 40%, berarti 0,4 dikali UAS, gitu guys. Oke, lalu NTGS, nah sama dengan ini 30% guys. Oke, berarti 0,3 dikali TGS. Oke, nah ini apa nih guys? Ini proses, ini kan menghitung nih, simbol proses menghitung nih guys. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, hasil dari NUTS, NUAS, NTGS tadi, lalu kita masukkan rumus nilai akhir. Nah, ini rumus nilai akhir nih guys. Oke. Nah, berarti masuk saja proses berikutnya. Kita sebut ini nilai akhir. Berarti N nilai akhir sama dengan, nah ini NUTS yang tadi berhasil kita buat, UTS. Udah ya, UTS. Oke. Kemudian ditambah NUAS ditambah dengan NTGS. Oke, dapat nih guys. Oke, dapat nilai NTGS-nya. Dah. Oke, lalu setelah NUTS-nya dapat, NUAS-nya dapat, NTGS-nya dapat, dijumlahkan menjadilah nilai akhir. Paham ya? Nah, nilai akhir inilah yang kita seleksi untuk mendapatkan grade. Oke, nah kan nggak muat, saya buat bersambung guys. Oke, ya udah, teman-teman kalau ingat materi saya sebelumnya tentang pengenalan simbol-simbol flowchart, ada simbol ini guys, ada simbol lingkaran, ada simbol seperti ini. Oke, ini namanya on-pax, ini off-pax connector, gitu ya. On-pax connector, off-pax connector. On-pack connector itu artinya ketika teman-teman buat flowchart dan tidak bisa diteruskan, teman-teman akan sambung di halaman di kertas yang sama, maka pakailah on-pack connector lingkaran. Nah, ini saya anggap ini satu kertas ya. Ini saya anggap satu kertas, sehingga sambungannya di kertas yang sama, cuma pada bagian yang berbeda. Sehingga saya gunakan dalam hal ini adalah simbol on-pack connector, gitu guys. Jadi di sini saya buat sambungannya gini. Oke, saya kasih angka 1, kemudian di sini saya sambung. Sudah, sambungan angka 1-nya lanjut. Gitu. Paham ya? Oke. Kalau sudah, berarti saya lanjutkan nih. Kalau sudah nilai akhir udah dapat, baru nilai akhirnya diseleksi guys. Gitu. Diseleksi artinya yang pertama kita seleksi yang terkecil dulu, di bawah 20 ya. Berarti jika nilai akhir di bawah sama dengan 20 gitu ya. Oke, berarti jika nilai akhir di bawah sama dengan 20, nah ini guys ya. Oke, kalau dia true hasilnya ke sini, kalau false, nah ini kalau false guys. Oke, nah ini begitu ya. Oke, ini begini. Oke guys, nah kalau true berarti kalau memang nilai akhirnya di bawah 20, true dong.
misalnya true. Kalau true ya berarti kita bilang GRD-nya, grade-nya sama dengan A. Oke, nah ini dia. Oke, maaf teman-teman, ini simbolnya output. Oh bukan proses, karena memang saya tidak sedang output, disimpan dalam sebuah variabel. Oke, nah kalau false, kalau memang bukan 20 gimana? Ya sudah, tanya lagi. Kalau bukan 20, nilai akhirnya lebih kecil sama dengan 40 bukan. Gitu. Oke, jadi kita nggak perlu masukin NN-nya nih guys. Kita seleksi dari yang pertama, kalau memang di bawah 20 langsung A. Oh, ini bukan A guys. Maaf. Oke, kalau memang di bawah 20, ya E lah. Tadi E kan ya. Oke, kalau memang bukan di bawah, kalau memang di bawah 20, berarti dia E. Itulah E. Oke. Kalau bukan, apakah dia di bawah 40 gitu. Jadi misalnya nilainya berapa lah gitu ya. Oke. Nah, kalau memang benar di bawah 40, maka kita bilang grade-nya sama dengan D itu. Kan di bawah 40 itu antara 20 sampai 40 itu D. Oh, bukan. Nah, kalau memang bukan di bawah 40 juga, ya sudah. NA di bawah sama dengan 60 bukan. Oke. Kalau memang di bawah 60, antara 40 dengan 60, maka grade-nya gitu sama dengan C gitu. Antara 40 sampai 60 grade-nya C. Nah, kalau bukan berarti tanya lagi gitu guys. NA dibeli kecil dari 80 bukan gitu. Oke. Kalau memang lebih kecil dari 80, kalau memang true, berarti grade-nya B gitu. Grade-nya sama dengan B. Nah, tuh. Ini B ya. Jadi E, D, C, B. Nah, lah kalau di bawah 80 juga bukan, ya berarti dia di atas 80 guys. Nggak perlu ditanya lagi. Kayak gini nih. Kalau memang nih 20 langsung E. Ya mau minus 1, minus 2 dia E. Kalau bukan di bawah 80 juga, berarti dia di atas 80. Mau 90, 100, 100 lebih, itu tetap A gitu. Maka di sini hasilnya kalau false, dia menjadi A gitu guys. Jadi pas terakhirnya itu selain itu gitu. Ini grade sama dengan A gitu guys. Jelas ya? Nanti saya jelasin. Oke. Nah, kalau sudah berarti ini kan kalau emang true ke sini lalu lalu selesai guys. Tetapi sebelum selesai dia akan menampilkan nilai grade dulu. Oke, nilai grade-nya ditampilkan. Oke, anggaplah di sini lalu ada yang namanya output guys. Oke, tampilkan GRD. Oke, tampilkan grade. Oke, setelah tampilkan grade ya, setelah tampilkan grade lalu ditanya ke di sini. Oke, mau ngitung lagi apa tidak gitu ya. Jadi hitung lagi gitu ya, tanda tanya nih, hitung lagi gitu ya. Kalau memang dia mau hitung lagi ya, kalau dia misalnya tidak false nih, berarti nggak mau hitung lagi dong. Ya sudah, berarti selesai guys gitu. Selesai nih, selesai gitu. Dah. Tapi kalau mau hitung lagi berarti true dong. Oke. Kalau memang mau ngitung lagi true dong, ya berarti kalau true dia ngulang gitu.
dia ngulang ke mana? Oke, dia ngulang, berarti ini kan nomor 1 sudah dipakai sambungannya nih guys ya. Nah, ini kita bilang nomor 2. Oke. Nah, saya ulang ya. Nomor 2. Oke. Nyambung ke sini, nanya lagi, minta lagi nilainya. Tuh guys. Ini nomor 2. Oke. Nah, ini udah lengkap nih guys penggunaan on-pack connector. Oke. Sudah, kalau sudah, saya mau jelaskan dulu. Jadi pertama, prosesnya akan mulai, lalu meminta menyiapkan variabel UTS, UAS, tugas, NUTS, NUAS, N-tugas, nilai akhir, dan grade. Oke. Lalu, dia minta masukkan berapa nilai UTS-nya, berapa nilai UAS-nya, berapa nilai tugasnya. Lalu diproses, maka dihitunglah NUTS sama dengan 0,3 kali nilai UTS, nilai UAS sama dengan 0,4 kali nilai UAS, nilai tugas sama dengan 0,3 kali nilai tugas, 100% ya. Nah, setelah NUTS, NUAS, tugasnya didapat, lalu dihitunglah nilai akhirnya sama dengan NUTS yang tadi didapat, masuk ke sini, nilai UAS-nya masuk ke sini, nilai tugasnya masuk ke sini, maka menjadi nilai akhir. Sudah ya? Nah, setelah itu, lalu nilai bersambung ke sini, nilai akhirnya diseleksi guys. Apakah nilai akhir lebih kecil sama dengan 20? Kalau memang iya, berarti kasih grade-nya E. Lalu, cetak grade. Lalu, tanya, hitung lagi apa enggak? Kalau tidak, false, selesai. Kalau lagi, oh, ini berarti kalau hitung lagi, berarti true dong ya. Nah, kalau hitung lagi, berarti di sini true. Nah, gitu. Oke guys, kalau hitung lagi, berarti di sini true. Kalau mau hitung lagi, berarti true. Oke, kalau true, sambung kedua, maka ke sini ngulang, nanya lagi. Berapa nilai UTS-nya, berapa nilai UAS-nya. Kan begitu ya. Oke. Nah, begitu seterusnya guys, dan diputar. Oke, ini kira-kira beginilah flowchart untuk menilai, memberikan nilai grade atas UTS, UAS, dan tugas yang teman-teman jalankan. Gitu. Oke guys. Nah, kita coba seleksi, oke? Kita coba simulasi apakah flowchart ini benar dengan studi kasus yang ini tadi kita buat ya, studi kasus ya, oke dah. Nah, untuk simulasi berarti setiap variabel yang teman-teman buat di sini, gitu ya. Nih variabel teman-teman siapkan. Saya buat di sini variabelnya ya, UTS, UAS, TGS, oke? Berapa UTS-nya, berapa UAS-nya, berapa tugasnya. Gitu ya. Nah, lalu nanti berapa NUTS-nya, berapa NUAS-nya, berapa NTGS-nya, gitu ya. Nah, ini variabel guys, namanya persiapan, kita mau simulasi. Sesuai ini ya. Lalu berapa NA-nya, lalu apa GRD-nya, grade-nya, karena kita ada variabel grade. Paham ya? Yaudah, kita tes simulasi pertama. Oke, NUTS ya jalan. Setelah kita siapkan variabel, ditanya berapa NUTS, UAS, tugas. Ya udah, kita ikuti angka ini guys. UTS-nya 100. Oke, kita anggap nilainya 100. Oke. Lalu nilai UAS-nya 90 ya. Nilai UAS 90. Lalu tugasnya 80. Sudah ya. Maka 100 ini akan masuk ke sini. Oke, tuh. Betul? 90 akan masuk ke sini. Ini 90 guys. Oke, 80 tugas akan masuk ke sini. Betul ya? Oke. Nah, kalau sudah UTS, UAS, tugas di input, maka UTS tadi yang 100 tadi akan masuk ke sini. Dioper ke sini, variabel sini. Kemudian 90 UAS masuk ke sini. Oke. 80 tugas masuk ke sini. Sudah. Nah, lalu 100 dikali dengan 0,3 akan menghasilkan, nah ini 100 kali 0,30%, 30 nilainya masuk di sini guys. Oke, 30. Oke, ini ya. Kemudian 90 kali 40%, 36 akan masuknya ke sini. Oke.
Kemudian 80 kali 30, nilai tugas 80 30 masuk ke sini 24. Oke. Paham ya? Oke, ini tadi berapa? 30 36 24. 30 NUTS ini akan masuk ke sini. Nah, gitu. NUTS 30 masuk ke sini. NUAS 36, ini NUAS 36. Oke, guys. Nah, NTGS 24 di sini masuk 24. Oke. Dah, ya udah kita salin, guys. NUTS 30. Oke. NUAS 36. Di sini 24. Udah ya. Nah, lalu masuk ke sini dijumlahkan. Nah, ini udah angkanya, guys. 30 36 24. Oke. 30 36 24 menjadi nilai akhir. Nah, di sini kita buatin nilai akhirnya sama dengan 30, ini kan 30 ya. Ditambah 36 ditambah 24. Oke, sama dengan berapa nih, guys? Oke. 66 70 tambah 20 90, guys. Coba hitung aja ya. Oke, 90 ya. Berarti di sini 30 36 24 akan menjadi 90. Oke, berarti NA-nya 90 nih, guys. Nah, ini masuk sini 90. Oke. Nah, lalu dari sini masuk ke sini tanyalah seleksi gitu. Apakah NA lebih kecil sama dengan 20? Oke, berapa NA tadi nih, guys? 90. Oke. Tadi NA-nya 90 nih. Oke. Nah, ini dia 90 ya, nih. Nah, 90 lebih kecil dari 20 enggak? Nah, ini masuk 90 di sini. Oke, 90 lebih kecil 20. True apa false, guys? False, karena 90 itu lebih besar 20. Berarti false, lari ke sini. Tanya lagi. Kalau bukan di bawah lebih kecil dari 90, apakah NA lebih kecil dari 40? Masih false, guys. Ini kan 90 masuk lagi. False lagi hasilnya. Tanya lagi. 90 tadi lebih kecil dari 60 bukan? 90 lebih kecil dari 60 masih false. Oke. Masih false. Tanya lagi. NA lebih kecil dari 80 bukan? False lagi hasilnya. Nah, kalau bukan lebih kecil dari 20 berarti lebih besar dong. Lalu grade-nya A. Maka grade-nya dapat A gitu, guys. Set ke sini. Cetak grade. Berapa hasil grade? Nah, ini outputnya jadinya oke, cetak grade. Nah, teman-teman lihat berapa isi grade A, maka outputnya jadi A. Nah, itu kasusnya. Habis itu hitung lagi enggak? Kalau false selesai udah. Kalau true balik ke dua ke sini ngulang, tanya lagi berapa nilai UTS-nya. Teman-teman bisa simulasi lagi. Silakan teman-teman lakukan simulasi dengan satu kasus lagi, dua kasus lagi, tiga kasus lagi, lakukan sendiri terserah gitu ya, untuk membuktikan apakah benar menghasilkan nilai grade dengan flowchart ini. Oke, guys. Nah, kalau sudah di sini jangan lupa, guys. Oke, jangan lupa kalau flowchart itu wajib mengandung panah gitu. Jadi supaya arahnya jelas. Oke, nah ini sebenarnya dari awal harusnya saya buat panah nih, guys. Oke, jadi jangan ada yang tidak ada panahnya. Kalau kan nanti bingung, guys, ke kiri apa ke kanan sebenarnya gitu. Ini panah, ini panah. Oke, ini panah, ini panah. Kalau teman-teman disuruh buat flowchart nggak ada panahnya, salah. Nah, ini semua panah, ini panah, ini panah. Oke, arahnya berarti ke sini semua, lalu ke sini. Nah, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Oke, nah, lalu ini ke sini. Nah, inilah flowchart program kita untuk menentukan nilai grade, guys. Oke, tadi saya sudah jelaskan dari konsep dasar, rumus, kemudian rumus juga mendapatkan nilai akhir, kemudian simulasi angka, lalu simulasi ini kita buat flowchart, dan simulasi ini kita masukkan ke dalam flowchart, dan hasilnya benar menghasilkan nilai A gitu. Oke, tugas teman-teman selanjutnya untuk memperdalam materi ini adalah coba teman-teman lakukan lagi seperti apa yang saya lakukan, kemudian lakukan simulasi nilai. Oke,
Terima kasih teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat untuk memperkuat basic teman-teman tentang algoritma, terutama tentang algoritma selection, penggunaan rumus, dan lain sebagainya. Oke? Semoga materi bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.